pertemuan ketiga dengan judul strategi berbagi di abad digital. Ya, kalau misalnya zaman sekarang kita lihat di sini masih banyak yang baby boomer ya. Ada generasi Y juga. Oh, oke. Iya. Tema strategi berbagi di abad digital ini, kalau kita melihat, ada satu catatan menarik dari dialog penuh pastoral yang dihadiri oleh Kardinal Ignatius Suharyo di dalam tema subsidiaritas dan solidaritas sebagai jalan mewujudkan penghormatan martabat manusia dan kesejahteraan bersama. Beliau katakan bahwa dalam iman Katolik, Yesuslah wujud compassion yang sempurna. Ya, di dalam keterlibatannya di zaman waktu Yesus hidup dengan bersedia bersama sesamanya yang menderita. Ini artinya bahwa Yesuslah role modelnya, bahwa Yesuslah rohnya, spiritnya sebagai wujud dari compassion. Apa arti compassion? Kita lihat di sini. Compassion adalah belas kasih atau bela rasa. Kasih yang dimaksudkan di sini adalah kata kerja. Kalau kata kerja artinya kita harus melakukan apa, Bapak Ibu? Harus dilakukan. Ya. Kalau kasih artinya kita memberi. Ya. Belas kasih ini mempunyai arti bahwa kita satu perasaan dengan sesama kita yang menderita, lalu satu perasaan itu menumbuhkan di dalam diri kita, menumbuhkan rasa tanggung jawab di dalam diri kita untuk membantu sesama kita yang berkesusahan, ya, yang butuh pertolongan. Maka, Bapak Ibu, belas kasih ini harus tampak dalam perbuatan. Seperti dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sikap Yesus menyatakan cinta kasih kepada semua orang tanpa kecuali, tampak dalam perbuatan. Jadi kita garis bawahi bahwa tindakan belas kasih harus tampak dalam perbuatan. Dalam pertemuan ketiga, kita mengambil dari bacaan kitab suci, yaitu dari Galatia 6 ayat 1-10. Intinya bahwa kita diminta untuk saling membantu, Bapak Ibu, agar kita tidak jemu-jemu berbuat baik kepada sesama kita. Nah, dari bacaan ini ada dua gambaran yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu tentang daging dan roh. Daging ini mau melambangkan tentang kelemahan manusia karena sesuai dengan kehendak manusia. Dan yang kedua tentang roh, yaitu melambangkan tentang kehidupan atau yang hidup, berhubungan dengan hidup yang kekal, itu karena sesuai dengan kehendak Allah. Dua gambaran ini diperteguh oleh Rasul Yohanes di dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di dalam surat pertama Rasul Yohanes dikatakan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Dunia yang dimaksudkan di sini apa ya, Bapak Ibu? Apakah dunia yang kita tempati sekarang ini dengan segala isinya? Tidak, Bapak Ibu. Dunia yang dimaksudkan di sini adalah ajaran-ajaran, adalah kebiasaan-kebiasaan kita hidup, adalah gaya kita hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Contohnya yang terjadi pada saat ini, materialisme, di mana orang-orang banyak mengejar tentang
harta dan kuasa. Lalu individualisme, orang lebih mementingkan dirinya sendiri dibanding orang lain. Lalu ada hedonisme, di mana orang-orang lebih mementingkan kenikmatan duniawi dibanding dengan mencari pertumbuhan rohani ya. Seperti yang Bapak Ibu lakukan ini adalah yang baik ya, menumbuhkan iman ya, untuk menambahkan iman. Nah, kalau yang tidak sesuai dengan Allah, kehendak Allah adalah yang seperti tadi, materialisme, individualisme, dan hedonisme. Jadi kita beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Ya, luar biasa ya menyempatkan waktunya. Nah, kenapa Rasul Paulus bisa mengatakan itu? Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa perbuatan daging pernah ada, pernah nyata di dalam kehidupannya. Maka Rasul Paulus mendesak jemaat di Galatia untuk melakukan perubahan budi, ya, berubah oleh pembaharuan budinya sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Ini Bapak Ibu, ini adalah panggilan kita sebagai umat beriman, ya, bahwa kesaksian penginjilan yang paling nyata tampak pada tindakan berbagi dan kesetiakawanan di antara sesama. Ini adalah panggilan yang ada di dalam seri dokumen gereja dari Evangeli Nunciandi yang dikeluarkan oleh Paulus ke-6, ya, yang mengharapkan bahwa kesaksian hidup itu harus nyata dalam perbuatan, bahwa mengasihi sesama itu harus seperti kita membagikan kebaikan yang ada di dalam diri kita, tampak dalam empati, ya, kita peka dan peduli, kita mampu memahami dan merasakan penderitaan orang lain, kesetiaan selalu berbuat baik. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita berbuat baik minus dihargai, tetap nggak kita lakukan? Tetap, ya. Seperti hujan ya Bapak Ibu, kalau hujan itu jatuh menyentuh tanah, sebentar dia hilang, kering. Tapi apakah hujan itu tidak memberi kebaikan? Tidak. Dia memberikan kesegaran, dia memberikan pertumbuhan, ya, dia memberikan kesuburan bagi tanah. Sama. Kalau kita melakukan kebaikan Bapak Ibu, itu pasti ada kebaikan Allah di baliknya, dan orang akan melihat itu. Lalu kita juga bersikap murah hati dengan solider dengan sesama kita, ya, dengan rela berbagi waktu, pikiran, dan bakat kita. Lalu memberi dari kekurangan seperti persembahan dari janda miskin, ya. Jadi jangan bilang kita kekurangan kalau kita masih asik punya beli baju baru setiap hari, kita masih makan di restoran yang mewah-mewah, tapi kita masih hangout ke luar negeri, tapi menyatakan dirinya kekurangan. Jangan seperti itu. Tapi kita harus berbagi, memberi dari yang kita bisa. Lalu kita juga nggak kalah pentingnya Bapak Ibu, mampu mengajak orang lain untuk ikut berbagi. Jadi kita ajak nih teman-teman kita, ya, untuk ikut di dalam pelayanan, untuk mampu berbagi juga, ya. Jadi berkatnya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk teman yang kita ajak itu. Lalu tentang perbuatan kasih, demikian juga Bapak Ibu. Tadi sudah disebut di awal bahwa kita akan membantu kepada KLMTD, ya, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan disabel. Juga siap sedia meringankan beban orang lain. Namun kenyataannya Bapak Ibu, itu yang menjadi panggilan kita. Yang terjadi sekarang ini, bahwa manusia belum sepenuhnya menjalankan tugasnya sebagai cipta Allah. Manusia mempunyai keistimewaan apa Bapak Ibu? Ini ya, mempunyai akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Terbukti ya, banyak orang masih buang sampah sembarangan, ya, banjir masih terjadi di mana-mana.
Di jalan tol juga lagi asik nyetir, tiba-tiba ada yang keluarin sampah. Nah itu kan membahayakan pengemudi yang lain. Ya. Lalu juga perilaku mudah tercetus emosi. Zaman sekarang karena tuntutan pekerjaan tinggi, ya karena tekanan harga kebutuhan pokok tinggi, ya pemasukan begitu-begitu aja, pengeluaran tiba-tiba high, gitu ya. Nah itu kan menimbulkan tekanan-tekanan sehingga orang mudah tercetus emosi. Baru-baru kira-kira beberapa hari yang lalu di lingkungan warga tempat tinggal saya, itu terjadi keributan yang luar biasa sehingga ketua RT-nya sampai turun tangan hanya karena masalah sepele. Bayangkan. Jadi di rumah kami itu jalannya ada motor yang diparkir agak sedikit keluar dari jalan. Jadi salah satu warga itu mau keluar mobil sedikit terhalang. Harusnya yang dilakukan apa Bapak Ibu? Meminta tolong untuk digeser ya. Kata-katanya seperti apa? Kita punya 3 kata sakti ya. Tolong, maaf, terima kasih. Ya 3 kata sakti itu ya. Tapi yang dilakukan bukannya dia bilang minta tolong untuk digeser, dia bilang gini, boleh nggak motor itu saya tabrak? Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Ribut besar. Bayangkan. Nah, seperti ini emosi-emosi yang harus kita kendalikan kalau kita dekat dengan firman Tuhan. Ya. Lalu cinta diri yang berlebihan. Apa yang dimaksud dengan cinta diri berlebihan? Manusia cenderung lebih mengasihi apa yang diberi dibanding si pemberinya. Manusia cenderung fokus dengan sarana yang diberikan oleh Allah sebagai karunia daripada Allahnya sebagai pemberinya. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Ya, harusnya sarana dipergunakan sebaik-baiknya, sejauh-jauhnya untuk membantu kita mencapai kehidupan kekal kita. Ya, bukan sarana terbalik. Ya, sarana yang difokuskan, tetapi tujuan kita yang harus difokuskan, ya Bapak Ibu. Jadi kita harus fokus dengan tujuan kekal kita terhadap si pemberinya, yaitu Allah kita sendiri. Nah, ditambah lagi nih stresnya dari masa pandemi. Pandemi udah 3 tahun ya Bapak Ibu. Tapi yang terjadi masih banyak yang belum recovery. Masih banyak Bapak Ibu. Kita lihat di sini, kalau misalnya dulu pandemi itu bisa dikatakan memaksa kita untuk memasuki dunia digital, ya. Kita mengenal di industri 3.0 di mana komputerisasi dan teknologi ada di dalam kehidupan kita. Memasuki industri 4.0, kita sudah berhubungan dengan internet yang menggabungkan keseluruhan dari teknologi tersebut. Sehingga kita mengenal big data, kita mengenal e-computing, ya lalu kita juga mengenal AI, ChatGPT, gitu, yang mempermudah, gitu ya. Itu semua sebenarnya kalau dipergunakan dengan memanfaatkan teknologi, itu kita akan semakin maju, Bapak Ibu. Tapi yang ternyata terjadi adalah kita tenggelam di dalam teknologi ini. Maka pada saat ini manusia sedang bersiap-siap memasuki dunia teknologi 5.0, di mana manusia harus menggunakan teknologi untuk kebaikan bersama. Ya, jadi bukan tenggelam di dalam teknologi, tetapi teknologi itu harus dimanfaatkan untuk kebaikan bersama, untuk kesejahteraan bersama. Nah, pandemi juga bersentuhan dengan kesehatan mental. Banyak yang kehilangan pekerjaan, ini sempat disebut ya. Lalu juga banyak yang karena kehilangan pekerjaan, tapi kebutuhan pokok tetap harus dipenuhi. Lalu ada perubahan gaya hidup, terutama Gen Z ya. Gen Z itu dari umur berapa? Mungkin 3 tahun, 5 tahun sudah memegang handphone dari orang tuanya. Mereka sangat fasih menggunakan teknologi ya. Mereka masuk dalam media sosial, ya seperti itu.
Ya, waktu kita sangat singkat, kita cepat aja. Lalu ada FOMO. FOMO itu fear of missing out, di mana terutama generasi Gen Z ini dia hidup di dalam teknologi media sosial, ya, alat komunikasinya 24 jam tuh mereka, seperti itu. Nah ini kalau dipergunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan, baik. Tetapi kalau misalnya hanya mengikuti tren tanpa mengikuti bahwa punya kemampuan atau pekerjaannya harus untuk mencukupi kebutuhan dasarnya, tetapi dia hanya mengikuti tren, nah ini menimbulkan konflik stres juga Bapak Ibu. Ini kita harus perhatikan. Generasi sandwich, di mana sekarang terjadi perang ganda, di mana orang harus mencukupi kebutuhan ke atas orang tua dan papa mamanya, lalu ke bawah juga termasuk dirinya sendiri. Ini juga tekanan yang luar biasa Bapak Ibu. Dengan gaji seperti itu, tapi dia harus mencukupi dengan peran gandanya. Lalu kesehatan spiritual. Nah, ini adalah penurunan partisipasi dan keterlibatan di dalam gereja. Ini banyak ya Bapak Ibu kita jumpai di paroki. Ya, jadi gereja kita mulai sulit tuh mencari regenerasi di dalam kepengurusan, ya, apalagi lingkungan. Kebanyakan sudah lansia-lansia. Betul. Iya, betul seperti itu. Padahal Bapak Ibu, kalau di zaman pandemi kita mengikuti misa secara online, kita melupakan dua hal. Yang satu, dari ciri dari sakramen itu bahwa kita harus menerima tubuh Kristus. Lalu ciri yang kedua adalah keterlibatan orang-orang yang ada di sekitar altar. Kalau misa online tidak ada Bapak Ibu. Ya, maka ini juga patut kita perhatikan. Lalu ada penurunan kurangnya kebutuhan disayangi dan menyayangi. Siapa yang di sini kalau pergi ke restoran yang diprioritaskan adalah foto-fotonya dulu daripada makannya, padahal yang diajaknya mungkin dan lapangan. Ya. Lalu kalau melihat di jalan ada yang kesusahan, difoto demi konten, kita menjadi minim empati. Lalu ada ketidakmampuan memaafkan dan mengampuni. Ini penting Bapak Ibu. Kita semua pasti pernah mengalami luka. Kita semua pasti pernah mengalami kesedihan. Tapi kita harus berani ambil keputusan untuk berani mengampuni, untuk berani memaafkan. Karena apa? Karena itu adalah kesembuhan untuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mendesak agar kita saling membantu satu sama lain dalam menghadapi hidup yang sedang tidak baik-baik saja. Maka manusia harus kembali kepada hakikatnya, yaitu sebagai ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Jadi harus berbuat apa? Ya, ini mempunyai kesamaan dengan sifat Allah, yaitu berupa sifat-sifat baik, berkata baik, bersikap baik, berbuat baik. Dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, ini kita bisa baca sendiri. Ini pertanyaan reflektifnya Bapak Ibu bisa dilihat di dalam buku. Peneguhan dan wawasannya di dalam seri dokumen gereja Caritas in Veritate yang dikeluarkan oleh Paus Benedictus ke-16 dikatakan bahwa mengasihi sesama adalah mengalirkan kebaikan kepada sesama kita. Ya. Kasih melebihi keadilan karena mencintai adalah memberi, mempersembahkan apa yang memiliki kepada orang lain. Nah, ini adalah aksi nyatanya Bapak Ibu dalam keterlibatan kita. Kalau di dalam seksi PSE kita bisa melakukan mungkin dari pengurusnya atau ketuanya melakukan one-on-one discussion. Ini maksudnya gimana? Kalau biasa kita pemberian bantuan itu dilakukan secara global, ya, tidak peduli yang memerlukan bantuan mempunyai kesulitan lain. Gitu. Tetapi dengan one-on-one discussion, pengurus atau ketua PSE akan mengetahui kesulitan apa sebenarnya yang dihadapi oleh umat tersebut, sehingga bisa dicarikan jalan keluar yang lebih tepat, ya, sehingga bantuan itu bisa menjadi lebih maksimal. Lalu ada konseling, Domus Cordi, ini didirikan oleh Pastor Subagio, ya, untuk menjawab
menjawab permasalahan yang terjadi di orang muda. Seperti itu, ya. Lalu bersama disabilitas itu pemberdayaan kemandirian, di mana kita merangkul seniman atau musisi disabilitas seperti itu. Penguatan literasi digital ini sangat penting, Bapak Ibu. Tadi sudah sempat disebutkan terhadap human trafficking. Sekarang di platform online itu banyak sekali tawaran-tawaran kerja di Kamboja atau kerja di negara mana dengan tawaran yang sangat tinggi yang tidak masuk akal, sehingga padahal di sini terjadi pengangguran, maka mereka menerima. Ketika mereka berangkat, yang terjadi adalah perdagangan manusia. Lalu pinjol, banyak sekali yang jatuh di dalam pinjol, banyak sekali. Kemudahan diberikan, tetapi mereka mengabaikan bahwa suku bunganya tinggi, dendanya di luar batas kewajaran, sehingga banyak sekali orang yang jatuh bahkan sampai bunuh diri. Lalu ada hoax, ini penting untuk kita mencari sumber informasinya secara jelas, apakah bisa dipercaya atau tidak. Lalu kecanduan gadget. Jadi penguatan literasi digital ini, Bapak Ibu, ini sangat penting bagi kita. Kita diajak untuk berpikir cerdas, untuk mengurangi resiko yang ada, ya seperti itu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita baru kemarin merayakan Natal, ya, Yesus yang lahir. Dan di misa Epifani kita melihat bintang di timur. Jadi jangan sembunyikan lagi Yesus yang telah lahir di hati kita, Bapak Ibu. Ya, tapi perlihatkanlah wajah Allah di wajah kita kepada mereka, dan lihatlah wajah Allah di wajah mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati.